Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya salah satu perwakilan dari kelompok 111 MIPA 1 yang pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan menjelaskan materi dari PPT kami yang berjudul Penerapan Sistem Demokrasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri Anissa Madinatul Hujah, yang kedua Ardianti Ramadhani, yang ketiga Elni Alivia Lasti, yang keempat Muti Sekardianti, yang kelima ada Nabila Keiko Aura Pasha, yang keenam ada Muhammad Fakih Al-Fayat, yang ketujuh Muhammad Sultan Arik Farel, yang kedelapan Muhammad Naufal, dan yang terakhir Rian Aditya Pratama. Prinsip-prinsip demokrasi. Sebuah negara dikatakan demokratis ketika menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, prinsip demokrasi adalah beberapa kaidah dasar yang harus ada dan ditaati oleh negara penganut pemerintahan demokratis. Berikut prinsip-prinsip demokrasi menurut beberapa ahli. A. Robert A. Dahl mengemukakan adanya 7 prinsip suatu negara dapat dinyatakan sebagai negara demokratis sebagai berikut. 1. Pejabat yang dipilih oleh rakyat. 2. Pemilihan umum yang bebas dan fair. Yang ketiga, hak pilih yang mencakup semua. 4. Hak untuk menjadi calon suatu jabatan. Yang kelima, kebebasan mengungkapkan diri secara lisan dan tulisan. Yang keenam, informasi alternatif. Dan yang terakhir, kebebasan membentuk asosiasi. B. Rizwada Imawan berpendapat bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang dihendaki rakyat sebagai berikut. Yang pertama, deliberatif atau mengutamakan musyawarah. Yang kedua, substantif atau mengena ke akar permasalahan. Yang ketiga, partisipatif atau melibatkan seluruh rakyat. C. Alamudi sebagaimana dikutip oleh Sri Urian dan Syaifullah mengungkapkan bahwa suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki saka guru demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak-hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Yang kesepuluh, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang terakhir adalah nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. D. Agus Duyono menyatakan bahwa penerapan demokrasi akan terlaksana secara efektif apabila didukung oleh prinsip dasar dalam demokrasi. Agus Duyono dalam Sulaiman menjelaskan 7 prinsip demokrasi sebagai berikut. 1. Pemerintahan berdasarkan pada konstitusi. 2. Penyelenggaraan umum yang bebas, umum, dan adil. 3. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. 4. Persamaan kedudukan di hadapan hukum. Yang kelima, terselenggaranya peradilan yang tidak memihak. Yang keenam, kebebasan berserikat, berorganisasi, dan berpendapat. Yang ketujuh, kebebasan pers dan media. Macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi liberal. Pada tahun 1949, setelah konferensi meja bundar, Indonesia resmi menjadi negara RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat. Konstitusi yang digunakan adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar RIS. Setahun kemudian, dengan penuh tekad, pembubaran RIS dilaksanakan dan kembali ke NKRI. Namun, dirasakan Undang-Undang Dasar 1945 tidak relevan lagi digunakan. Oleh sebab itu, diberlakukan Undang-Undang sementara mulai 17 Agustus tahun 1950. Undang-Undang Dasar sementara diberlakukan dengan waktu yang tidak tentu sampai Dewan Konstituante yang dibentuk oleh Presiden berhasil merumuskan konstitusi baru. Dari sinilah Indonesia menganut demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Berikut penyebab jatuhnya demokrasi liberal. Yang pertama, pemberontakan besar-besaran yang terjadi karena rasa tidak puas dengan pelaksanaan pemerintahan.
Yang kedua, fungsi kabinet tidak optimal sehingga menyebabkan pembangunan menjadi tidak stabil. Yang ketiga, kegagalan dalam membentuk sebuah konstitusi baru oleh dewan. Yang keempat, kepentingan kelompok yang terlalu bebas sehingga mengancam stabilitas negara. Dan yang terakhir, demokrasi liberal dianggap tidak sejalan dengan kepribadian bangsa. Berikut ciri-ciri demokrasi liberal di Indonesia. Yang pertama, menganut paham demokrasi. Sejak pertama kali Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dipastikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdemokrasi. Yang kedua, memiliki lembaga perwakilan rakyat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1950 yang bersifat sementara, Indonesia memiliki DPR meskipun hanya sementara saja. Yang ketiga, kekuasaan tidak berpusat pada satu titik. Kekuasaan pemerintah tidak berpusat kepada presiden atau lembaga tertentu saja. Semua lembaga mempunyai hak dan kebebasan yang sama dalam menentukan kebijakan pemerintah. Yang keempat, tidak menganut sistem presidensial. Kabinet yang berlaku adalah kabinet parlementer di mana kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sedangkan presiden hanya sebagai kepala negara. Yang kelima, keputusan berdasarkan suara mayoritas. Apapun kebijakan pemerintah diputuskan berdasarkan suara terbanyak atau suara mayoritas dalam parlemen atau voting. Yang keenam, keputusan berdasarkan suara mayoritas. Yang ketujuh, adanya pemilu. Dan yang terakhir, banyaknya partai politik. Demokrasi terpimpin. Setelah dikeluarkannya Dekret Presiden tahun 1959, Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden yang sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstitusi pada 1959 melaksanakan idenya. Beberapa ciri demokrasi terpimpin yang dilaksanakan di Indonesia yaitu 1. Adanya perwakilan rakyat dan sistem pemerintahan presiden. 2. Kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. 3. Kekuasaan presiden tak terbatas. 4. Dibentuknya poros Nasakom. 5. Penyederhanaan partai. 6. Peran serta ABRI dalam politik. Penjelasan ciri-ciri demokrasi terpimpin, adanya perwakilan rakyat menunjukkan pada masa ini sistem pemerintahan demokrasi tetap dilaksanakan meskipun dengan gaya berbeda. MPRS dan DPAS dibentuk tidak berdasarkan pemilihan umum, namun anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno. Sedangkan ciri-ciri pemerintahan presidensil dibentuk mengikuti Undang-Undang Dasar 1945 dan mengingat kabinet parlementer gagal memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Kalau yang disebutkan di atas adalah ciri demokrasi secara umum yang dilaksanakan pada periode ini, maka kekuasaan presiden tak terbatas merupakan ciri khas demokrasi terpimpin yang ada di Indonesia. Presiden mempunyai kekuasaan hampir tanpa batas. Presiden menunjuk anggota DPAS, DPRS, dan MPRS sekaligus ketuanya. Yang ketiga, demokrasi Pancasila Orde Baru. Dengan berakhirnya masa demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal yang banyak disebut sebagai sistem pemerintahan Orde Lama, Indonesia mempunyai harapan baru. Pemerintahan selanjutnya dikenal sebagai pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan ini di awal bertekad akan menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Ciri pelaksanaan demokrasi pada masa ini adalah: yang pertama, pemerintahan presidensil. Yang kedua, penyederhanaan partai dan pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, adanya lembaga negara. Dan yang keempat, pelaksanaan daerah otonomi. Masa ini, Presiden tetap punya tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak ada batas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi.
Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Pada masa ini, Indonesia terdiri dari 27 provinsi termasuk Timur Timur. Sistem yang digunakan antara pemerintah pusat dan daerah adalah desentralisasi. Pemerintah Orde Baru berakhir pada tahun 1998, ditandai dengan demo mahasiswa dan turunnya Presiden Soeharto dan digantikan oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie yang menjabat sementara. 4. Demokrasi Pancasila era reformasi. Kekuasaan pemerintahan Orde Baru berakhir. Presiden baru Kiai Haji Abdurrahman Wahid dipilih secara demokrasi oleh sidang DPR dan MPR pada tahun 1999. Selanjutnya, demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan versi baru dengan harapan Indonesia menjadi lebih baik. Ciri demokrasi Pancasila masa ini adalah 1. Pemilihan langsung. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pengembalian tugas ABRI. Pada masa ini, tugas ABRI dikembalikan seperti semula, yaitu pertahanan dan keamanan negara. Tidak ada lagi keterlibatan ABRI secara langsung dalam politik. Mereka harus bersikap netral. ABRI kemudian berganti nama menjadi TNI dan dipisahkan lembaganya dengan kepolisian dengan tugas dan wewenang masing-masing yang diatur dalam undang-undang. Dalam pelaksanaannya, masih banyak terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti korupsi yang semakin mengakar kuat di segala bidang, pembangunan juga belum merata, kesenjangan sosial masih sangat terasa, terutama bagi masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah. Namun, harapan masyarakat Indonesia terhadap masa ini selalu ada. Di antara sistem demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia tersebut memang masih memiliki banyak kekurangan. Tantangan terbesar terutama datang dari para pelaku yang menjalankan demokrasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari mengakarnya budaya korupsi di Indonesia, kesenjangan sosial, ketimpangan hukum, pembangunan yang tidak merata, dan lain sebagainya. Ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri pemerintahan demokratis dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri di suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga Indonesia dalam segala bidang. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. 5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. 6. Adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. 7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. 8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk memilih atau menentukan pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. 9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman suku, agama, golongan, dan sebagainya. Sekian video pembahasan kami kali ini mengenai penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan baik kata maupun perbuatan.
Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.